Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uutsan rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihim khati'ur rahim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, pengurus masjid, para imam yang sama-sama kita muliakan. Selanjutnya Bapak RW, Bapak RT selaku pimpinan kita yang kita hormati, serta Bapak Ibu jamaah subuh yang tetap selalu kita banggakan, dan alhamdulillah sampai pada hari yang ke-27 ini masih diberi kita semangat untuk malamnya kita hidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail dan ibadah yang lainnya, siangnya dengan kita berpuasa, di sisi lain juga kita bisa tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga dengan ibadah yang kita lakukan betul-betul mengantarkan kita kepada, terutama adalah ibadah puasa, mengantarkan kita kepada derajat takwa. Amin ya rabbal. Di mana orang-orang yang muttaqi itu adalah orang-orang yang mendapatkan insyaallah berhasil dengan ibadah puasanya, maka naik peringkat menjadi muttaqi. Orang bertakwa itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua itu adalah orang paling bertakwa. Jadi puasa mengantarkan seseorang kepada ketakwaan, dan takwa itu adalah yang paling mulia di sisi Allah. Lawan dari kemuliaan itu adalah kehinaan. Lalu dalam Al-Quran juga Allah bicara tentang orang yang dihinakan. Ali Imran di ayat 112 Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihim zillatu wa aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Wahai manusia, seberapapun harta yang engkau punya, setinggi apapun jabatan yang engkau duduki, status sosial sehebat apapun yang dimiliki, tetap saja hina. Semua itu tidak menjamin kita untuk mulia. Bisa-bisa itu akan justru mendatangkan kehinaan. Harta contohnya. Orang-orang yang dititipkan harta oleh-oleh belum tentu dia mulia dengan hartanya. Bahkan betapa banyak ketika justru dititipkan harta justru hina. Begitu juga jabatan.
Tidak semua orang diberi jabatan, dengan jabatan itu dia bisa meraih kemuliaan. Tapi justru sebaliknya, setelah dia diberi jabatan, lalu dia hina, baik nanti di pandangan manusia, terlebih lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang Allah jamin tak akan pernah hina hidupnya. Maka Allah katakan duribat 'alaihim zillatu wa aina ma suqifu. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali orang yang Allah jamin tak akan pernah hina hidupnya, dua. Orang yang pandai menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Puasa mengantarkan kita kepada predikat takwa. Takwa adalah kemuliaan dan lawan kemuliaan adalah kehinaan. Maka kata kunci daripada takwa itu adalah orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama manusia. Ibadah yang kita lakukan di Ramadan adalah ibadah yang menempa kita pada itu semua. Dalam hal hablum minallah, coba lihat ibadah, betapa banyak ibadah yang sebetulnya di luar Ramadan kita tidak mampu mengerjakan. Di luar Ramadan kita, di dalam Ramadan kita mendapatkan kemudahan. Orang-orang yang jarang nampak ke masjid kalau di Ramadan datang nih. Kita yang jarang baca Quran di Ramadan mendapatkan kemudahan kita untuk membaca Quran. Kita yang jarang qiyamul lail ketika Ramadan diberi kemudahan untuk qiyamul lail. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ketika Ramadan kita merasakan, tak usah dulu kita melihat semangat ibadah seseorang, lari ke diri kita sajalah. Kalau di Ramadan meningkat rasanya semangat ibadah ini. Begitulah terbinanya hablum minallah kita. Lalu mana yang hablum minan nasnya? Yang hablum minan nasnya yang mana? Semangat berjamaah. Sama-sama ke masjid, sholat berjamaah, qiyamul lail berjamaah. Nanti ada buka bersama, itu tadarus bersama. Hari biasa jarang bertemu, kalau tadarus berjumpa. Ini nilai silaturahim. Nah, disinilah akan terbinanya hubungan sosial yang baik di antara kita. Bahkan ada nanti, ya di akhir-akhir ini ada ibadah yang akan menempa hablum minan nas kita apa? Zakat fitrah. Samping mengandung sisi hablum minallah, terlebih lagi adalah hablum minan nas. Bagaimana kita dengan membayar zakat fitrah? Kita menjamin bahwa tidak ada satu orang fakir miskin pun yang tak makan nanti di hari raya. Nah, itulah hikmah. Maka dengan kita membayar zakat fitrah, itu adalah upaya bagaimana kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung dari segi dunianya. Maka di sini adalah letak pertaruhan iman kita. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Iman dipertaruhkan. Ketika hari ini kita kesalehan kita kepada Allah, hablum minallah kita baik. Coba sedikit dikoreksi tentang bagaimana dengan kesalehan sosial kita. Hubungan kita dengan sesama. Karena itu sangat menentukan sekali. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan, puasa yang sebulan insyaallah kita lakukan, kerjakan. Qiyamul lail yang kita tegakkan, tadarus Al-Qur'an yang kita pelihara, zikir pagi petang setiap saat yang kita lakukan.
itu semua belum tentu menjamin kita masuk surga. Itu ibadah semua tak menjamin kita masuk surga. Tapi ada satu hal yang Allah haramkan kita untuk masuk surga. Apa yang satu hal itu? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hebat mana kira-kira? Ibadah yang kita kerjakan, yang tampak dari luarnya kita sangat soleh sekali, sangat terpelihara sekali, tapi ternyata itu semua tak ada satupun yang kita bisa pastikan akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi ada satu hal yang akan justru Allah haramkan surga itu kepada kita. Orang-orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Maka seolah-olah tak bermakna rasanya ibadah puasa kita sebulan ini kalau hanya yang tampak dari pribadi kita, hablum minallah saja yang baik, tapi hablum minannasnya tak nampak, justru rusak. Nah, ini bahaya. Bahkan satu hadis Nabi katakan apa? Di Ramadan ini kita mengharapkan rahmat dari Allah. Bahkan nanti kita masuk ke dalam surga Allah. Itu karena rahmat Allah. Sebulan kita berharap kasih sayang Allah. Setiap saat kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Berharap Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya untuk kita. Dengan kita berpuasa juga kita berharap kasih sayang Allah. Tapi ada satu keadaan dan satu hal lagi yang Allah sudah ingatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum kalau di dalamnya ada orang yang memutus tali silaturahim. Allahu akbar. Sebulan berharap rahmat dari Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Tapi ternyata semua itu terhalang karena kita masih bermusuhan antara satu dengan yang lain. Luar biasa Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita jaga kedua ini. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan ibadah kita saja kepada Allah. Sementara apa? Sementara dengan orang-orang sekitar kita tak baik. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang Allah pesankan? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, orang yang bersama dengannya. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Apapun organisasi keislaman yang diikutinya, apapun mazhab alirannya, selama dia umat Nabi Muhammad, dia sama-sama tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau dia keluar dari kaedah ini bukan lagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tegas kepada orang kafir, berkasih sayang di antara sesama. Bahkan makna tegas kepada orang kafir dirinci lagi oleh para ulama dalam hal akidah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal hubungan bermuamalah, maka umat Nabi Muhammad juga akan menampakkan ketika Rasul diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Umat Nabi Muhammad pun akan tampil di muka bumi Allah Ta'ala ini menjadi umat yang rahmatan lil alamin, umat yang menebar kasih sayang di antara sesama. Nabi kita tak pernah mengajarkan kita setiap berjumpa dengan orang kafir bunuh dia, tak. Nabi tak pernah mengajarkan kita untuk punya rasa dendam dan benci kepada orang kafir. Apalagi dengan sesama kita ini Bapak Ibu. Beda guru, beda imam, beda tempat belajar, beda tempat sholat, sudah kita bermusuhan. Allahu Akbar. Tapi sama-sama kita bersahadat yang sama. Nah, ini yang perlu kita jaga.
Ini perlu kita jaga. Ramadan mendidik kita itu semua. Jangan sampai ada juga lagi ini masjid kami, itu masjid kalian. Ini bahayanya. Karena masih banyak seperti itu. Yang ngasih kajian ini guru kami, bukan guru kalian. Guru kalian bukan guru kami. Sama semuanya. Selama yang disampaikan kebaikan, amin. Bahkan masih kita lihat beberapa kajian. Kalau tidak guru dia menyampaikan, tak mau dia dengar. Ini bahaya. Takut kita ini. Bagaimana dengan silaturahim ini? Bangga kita dengan ibadah kita. Maaf cakap, bangga kita dengan hafalan Quran kita. Bangga kita dengan bagaimana kita menjaga sunnah-sunnah Rasul. Tapi ada satu sisi sunnah Rasul yang kita robek-robek. Nabi sangat banyak memberikan perumpamaan tentang persaudaraan ini. Satu di antaranya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu, kata Nabi, laksana apa? Laksana bangunan yang saling mengokohkan di antara satu dengan yang lain. Unsurnya banyak, ada semen, ada pasir, ada kerikil, ada angkir ya, ada air. Terbentuklah menjadi sebuah tiang, berdirilah dinding, adanya atap, adanya lantai, semua bekerja sama. Dan hebatnya lagi apa? Saling mengokohkan, bukan saling merobohkan. Tiang, dia menopang semuanya, dia bekerja sama dengan semuanya. Tak ada yang saling Tapi cobalah kalau di antara satu malas dia, kata tiang, capeklah aku nahan kalian ni, roboh aja lah aku, kacau lah. Dinding juga begitu. Maka sesama muslim ini mesti kita saling mengukuhkan. Saling mengukuhkan, bukan saling melemahkan. Bukan saling melemahkan, apalagi saling menyalah-nyalahkan. Kita umat Nabi Muhammad. Maka di sini letak kesolehan sosial kita. Ada yang kita lupakan dalam hidup dan kehidupan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Nabi istilahkan apa? Gumpalan tangan. Ini persaudaraan muslim. Apabila salah satu unsur dari jari jemari kita ini saja tak mau dia menggempal, padahal perintahnya menggempal, ada satu yang tak mau menggempal. Apa saja? Apakah jempol, apalagi jari tengah? Tak ada kekuatan. Sehingga kekuatan muslim itu berkurang. Kita asik bertengkar di dalam saja ini. Kuat. Nah, ini ibarat sebuah bangunan. Bahwa prinsip persaudaraan dalam Islam itu, sebelum beranjak dari situ, Al-Quran juga telah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah dua saudaramu yang berselisih. Prinsip persaudaraan itu adalah dalam umat Nabi Muhammad itu, dia mesti menjadi tokoh pelerai, tokoh pendamai di antara satu dengan yang lain. Bukan justru jadi tokoh pemecah belah, pengadu domba, penyebar fitnah, saling menjelekkan. Tak cocok umat Nabi Muhammad seperti itu. Nah, umat Nabi Muhammad mesti bersatu. Ketika ada orang kawan-kawan yang berpecah belah, mesti dia tampil. Bahkan kaedahnya apa kata Rasulullah? Boleh kita berbohong. Boleh kita berbohong dalam keadaan tiga hal. Di antaranya adalah mempersatukan dua saudara kita yang berselisih paham, padahal mereka adalah orang baik. Buatlah contoh. Begitu. Kita bersaudara, yang mengikat persaudaraan kita adalah akidah yang sama, sesama umat Nabi Muhammad, berkasih sayang. Dan perumpamaan yang pertama tadi adalah dia mesti saling mengukuhkan, bukan saling melemahkan. Yang kedua, apa kata Nabi lagi? Persaudaraan Nabi Islam itu laksana tubuh. Laksana tubuh yang saling punya rasa. Ketika salah satu anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit, Bapak Ibu. Cobalah kalau satu saja anggota tubuh yang sakit, gigi yang sakit, mata tak mau dia tidur, tangan sibuk merayap-rayap sana sini apa obat yang hendak dibuat, kaki juga ke sana sini mencari macam mana obat supaya gigi sakit sembuh. Begitu kita ni.
Kalau ada di antara salah satu saudara kita yang dapat musibah, yang mendapat musibah diuji oleh Allah, kita sibuk semuanya. Kalau ada salah satu saudara kita yang diuji oleh Allah dengan keadaan yang tidak mengenakan, kita sibuk semuanya. Laksanakan. Bagaimana dengan rasa kita hari ini dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang terdekat dengan kita? Inilah rasanya. Kalau belum rasa itu dapat, maka mesti kita asah kesolehan sosial kita ini. Mesti kita asah. Karena itu akan menentukan kesempurnaan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi katakan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin yang satu itu laksana cermin bagi mukmin yang lain. Maka prinsip persaudaraan dalam Islam itu lagi adalah mesti kita menjadi penilai, penyempurna bagi saudara kita. Cermin. Kita ini cermin bagi kawan kita. Dan kawan kita itu cermin dari kita. Apa maknanya cermin? Cermin itu adalah makna fungsinya adalah untuk melihat keadaan diri kita. Tak ada kita yang sempurna. Dan kalau tidak ada yang mengingatkan, maka kita akan larut semuanya. Maka cermin itulah pengingat. Ibu-ibu datang ke masjid ini, oh tadi bercermin tak? Tak bercermin? Datang ke masjid ini bercermin tadi? Ya bercermin lah sekurangnya, apalagi ibu-ibu. Tengoklah mana bedak yang sebelah tebal, mana gincu yang tak rapi. Cermin. Nah, itulah kita ini. Apa makna cermin? Apa sifat yang melekat dari cermin? Yang pertama, cermin itu jujur. Cermin itu jujur. Maka saudara yang baik adalah kita ini adalah cerminan kawan, dan kawan adalah cerminnya kita. Saudara yang baik adalah saudara yang selalu jujur dengan kondisi diri kita. Kalau kita salah, Pak, disebutnya salah. Kalau kita benar, didukungnya kebenaran. Kalau kita salah, disebutnya kesalahan kita, diingatnya kesalahan kita. Cermin kan tak pernah bohong. Kalau bapak ibu berkaca saat nanti tersenyum, orang senyum lah yang nampak. Tak mungkin berkaca kita senyum menangis nampak. Itu bahaya tuh. Cermin itu jujur. Yang bohong itu kamera. Ya, kamera. Nanti bangun tidur ibu berkaca selfie. Foto sikit kan? Langsung aja bermakeup dia. Ada alis palsu, ada makeup langsung, ada bedak tebal. Itu kamera bohong. Banyak orang tertipu. Tapi cermin tidak pernah bohong, jujur. Kalau yang orang ganteng yang pakai cermin itu ganteng lah tampak. Kalau orang yang kurang ganteng, dia tampak. Cermin itu jujur. Yang bohong itu kamera, aplikasi, ada aplikasi. Sekali pencet langsung muncul jambang jangkui. Itu kamera. Saudara yang baik adalah saudara yang jujur. Kalau kita betul didukungnya yang benar itu. Kalau kita salah diingatkannya, salah kawan itu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita kalau berkawan, siapa kawan yang kita anggap kawan? Kawan yang kita anggap kawan adalah orang yang selalu mendukung kita. Itulah kawan kita. Tapi terkadang kita lupa satu hal. Ada orang yang selalu mengingatkan kita. Kita anggap angko musuh dan salah tarui dan di mata angko. Tak paham dengan apa yang dikatakan Nabi. Bahwa justru orang yang selalu mengingatkan kita itu, dia adalah kawan yang sebenar kawan. Tapi perlu juga diingatkan Bapak Ibu. Cara mengingatnya itu harus baik. Ini ada pula kawan kok. Tak lupa apa tuh salah taruh idenya. Itu asli itu loh. Itu memang penyakit kawan tuh. Iya Ustaz. Nggak ada cik pun betul awak dia Ustaz. Salah taruh ide. Itu nggak normal kawan. Yang normal itu apa? Yang tadi. Giliran kita memperbuat yang baik, yang benar, dia dukung kebenaran. Tapi kalau kita salah,
disanggah dan diingatkannya kesalahan kita. Itulah kawan yang baik. Jangan dilepaskan. Itulah saudara yang baik. Itulah kawan yang baik. Dia jujur tentang kondisi diri kita. Itulah. Yang kedua, apa sifat yang lengkap dari cermin ini? Cermin itu setia. Saking setianya cermin, di rumah kita penuh dengan cermin. Di ruang tamu ada cermin. Di ruang tengah ada cermin. Di dapur ada cermin. Di kamar mandi pun ada cermin. Tak tahulah apa fungsinya cermin di kamar mandi. Di sebuah dompet, di tas ada cermin. Di dompet ada cermin. Ibu ya, setia cermin. Dan dalam keadaan apapun cermin siap membantu kita. Mau dalam keadaan sedih ibu bercermin, tetap saja cermin itu hadir. Mau dalam keadaan senang ibu pemanjat senyum aja di cermin, tetap saja cermin itu setia menampakkan wajah senyum kita. Waktunya, mau kapan pun bercermin dia hadir. Mau tengah malam, belum pernah kita lihat bercermin jam 2 malam, maaf ya cermin dah tutup. Cermin tetap menampakkan kapanpun waktunya, apapun keadaannya, cermin hadir. Saudara yang baik adalah saudara yang selalu hadir dalam keadaan apapun kita. Dia hadir. Jangankan dalam keadaan kita lagi suka, lagi duka, dia akan selalu ada. Tapi apa kenyataannya, catatan kecil sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa silaturahim ukhuwah Islamiyah terobek-robek hari ini? Banyak kawan yang hanya di saat kita senang saja dia mau mendekat dengan kita. Di saat awak lagi bapiti, lagi kayu, proyek banyak, tender banyak, dia mendekik kawan. Dan banyak istilah-istilah macam mana kita berdekat. Wang kampung den, keponakan den, boleh. Datuk den, kawan sekolah den, kenal semua dengan kita Pak. Tak kenal pun jadi dekat, mengaku kita dekat dengan dia sekali. Tapi di saat kita terpuruk, menjauh semuanya. Diingatkan sama kawannya, tuan kampung tuan, nggak awak jauh kampungnya tu. Itu keponakan tuan, enggak, keponakan jauh. Semuanya menjauh. Nah ini yang mesti kita rajuk kembali. Saudara yang baik itu adalah saudara yang hadir dalam keadaan susah, senang, dia akan selalu hadir dengan kita. Umat Nabi Muhammad mesti seperti itu. Maka laksana cermin. Setia kemanapun, dalam keadaan apapun, dia hadir bersama dengan kita. Apa mana cermin lagi Bapak Ibu? Cermin itu adalah amanah. Amanah. Siapapun yang bercermin, kemudian lepas dia, cermin yang berikutnya, apapun aib yang dimiliki oleh orang bercermin pertama, cermin tak pernah ngomong. Cermin tak pernah menampakkan sisi jelek daripada orang-orang yang bercermin kepada dirinya. Dalam hidup ini banyak kita terima curhat dari kawan, suara hati kawan. Banyak yang tak tahan lagi, dia punya persoalan hidup disampaikannya kepada kita. Maka jadilah kita cermin yang baik. Kalau itu adalah aib saudara kita, jangan coba-coba buka kepada orang lain. Apalagi kawan itu sampai berpesan, tolong kau jangan cakapkan sama orang lain. Maaf saya tolong, malu saya. Tapi ada juga yang berani buka. Padahal Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan Allah buka aib kita ini, andaikan Allah buka aib Pak Ustaz tak sanggup berdiri berceramah di sini. Andaikan Allah buka aib kita, jangankan untuk berjumpa dengan orang, keluar rumah kita tak sanggup. Tapi dengan kasih sayang Allah Bapak Ibu, Allah tutup aib kita. Allah tutup kesalahan kita, Allah tutup. Kita punya aib, Allah tutup. Maka jangan sesekali-kali kita membuka aib saudara kita. Siapa juga yang berani membuka aib saudaranya, maka Allah yang akan membuka aib kita nanti. Hati-hati.
Cermin adalah amanah. Dia sangat penyimpan terhadap segala aib dan kekurangan saudaranya. Maka poin yang ketiga dari perumpamaan ini kita pesankan, jadilah kita cermin terbaik bagi saudara kita, dan kita akan menjadi, dan saudara kita berusahalah dia untuk menjadi cermin terbaik bagi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya kita untuk menjaga hablum minan nas kita. Sebulan lamanya kita berpuasa, sebulan lamanya kita ibadah, tapi kalau tak nampak baru kesolehan sosial kita, maka jangan harap kita akan bisa mendapatkan betul-betul orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru nanti kalau hablum minan nas kita bermasalah, kita akan ditunggu oleh orang-orang yang pernah kita musuhi, maka akan kita kategorikan sebagai orang yang bangkrut, orang yang tekor. Kesolehan-kesolehan kita kepada Allah dalam ibadah hanya habis kita untuk membayar betapa jeleknya hablum minan nas kita dalam hidup dan kehidupan ini. Lalu hadirin sekalian Allah SWT sebagai penutup, kepada siapa yang mesti kita perbaiki hubungan sama manusia ini, Ustaz? Yang pertama adalah seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa mesti saya berbuat baik dalam hidup ini? Maka Rasul jawab, ibumu. Ibumu, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Ibumu baru bapakmu. Artinya apa? Orang yang pertama kali mesti kita berlaku ihsan, berbuat baik dalam hidup ini, mesti kita jaga hubungan kita adalah orang tua kita. Orang tua kita. Maka dengan momen Idul Fitri ini rajut kembali hubungan baik kita dengan orang tua kita. Perbaiki, jangan sampai ada pula orang bermusuhan dengan orang tua. Dianggapnya maknya tak adil, mak tak adil, mak pilih kasih. Tak sama mak berbagi dengan kami, mak dimusuhinya. Ragu dia dengan keadilan maknya. Hati-hati. Ridallahu fi ridal walidain wa sallallahu alaihi walidain. Jangan heran hari ini kita yang punya banyak usaha, kita yang sudah berusaha banyak modal, tempat usaha kita baik, untung kadang-kadang sangat banyak sekali setiap hari, tapi hati selalu hampa, hati selalu kacau. Jangan-jangan kita tidak pernah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kita telah melupakan mendapatkan keridhaan orang tua kita. Orang tua kita mungkin menangis setiap hari tersebab karena ulah dan perangai kita. Maka hati-hati kepada orang tua mesti kita perbaiki. Yang kedua, kepada siapa? Sanak saudara kita. Ada orang hari ini Pak ibadah rajin, kesolehan hablum minallahnya baik, tapi dengan saudara kandung tak berteguran. Nauzubillah. Maka perbaiki. Ada momen Idul Fitri, ada momen pulang kampung bersama, ada momen nanti kita kumpul-kumpul keluarga, kunjung mengunjungi, gunakan momen itu. Allah telah siapkan kepada umat Nabi Muhammad, gunakan momen itu untuk merajut kembali hubungan yang terputus. Maka makna silaturahim itu bukan saling beri memberi, tapi maknanya adalah menyambung kembali yang putus. Itulah makna silaturahim. Sanak saudara kita, orang tua, sanak saudara, siapa lagi? Jiran tetangga. Jiran tetangga. Bahkan Nabi katakan apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berlaku baik dengan tetangga. Hati-hati. Walaupun kita setiap hari ke masjid Bapak Ibu, puasa sunnah terjaga, qiyamul lail terjaga, tapi tidak ada persaudaraan. Ketika satu tetangga meletakkan tangan di tengah perut karena kekenyangan, tapi tetangga yang lain justru juga menaruh tangan di perut karena kelaparan, tidak ada persaudaraan. Akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban besok. Maka mesti berlaku ihsan kita dengan tetangga. Lihat bagaimana Nabi berpesan, wahai Abu Zar, ketika engkau tak masak kuah, so banyakkan kuahnya kasih tetangga. Tapi jangan kuahnya aja, kasih daging sedikit. Ini kuahnya dikasih. Ditanya lagi oleh Isa, ya Rasulullah, aku nak berbuat baik kepada tetangga-tetangga ini. Kepada siapa tetangga mana yang dulu kita mesti berbuat baik? Apa jak Rasul?
tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Jangan kita buat aturan sendiri. Siapakah tetangga kita? Tetangga saya tuh Ustaz adalah situ satu Ustaz, di pojok tuh satu Ustaz, di belakang pohon tuh satu. Yang lain ini enggak. Salah. Tetangga yang mesti mendapatkan kebaikan dari kita, pemberian dari kita itu adalah apa kata Nabi? Tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Apa maknanya? Dengan dekatnya pintu rumah kita tahu aktivitasnya Bapak Ibu. Dia pulang tetangga itu bawa kantong apa pula yang dibawa tetangga. Nampak-nampaknya pulang dari pasar buah nampak. Menitik ludah tetangga. Dia yang perlu cepat. Yang tahu kita penderitaannya yang dekat pintu rumah itulah. Ikon ndak kadang-kadang. Bagi kata warga tetangga 3 rumah dilewati nomor rompek dia gio, nomor 1 2 3 nak dia gio. Ini bahaya. Ini tidak cocok ni umat Nabi Muhammad, pesan Nabi tidak seperti itu. Kemudian celakanya lagi apa? Yang diberi itu cuma yang juga memberi. Kalau yang nak memberi rasa dikasih. Ini salah juga. Maka dengan tetangga juga mesti kita berbaik-baik. Sebulan kita lama dididik di sini. Jangan dikasih nama juga tetangga ya Bu ya. Oh Ibu ya. Ini tetangga ada nama semuanya. Di depan rumah kau tu siapa tu? Itu orang sok kayu Ustaz. Sok kayu sombong. Oh, yang di samping rumah kau tu, kau orang sok rancak setiap saat bantah kalau cinta artis taruh je pameka babadak. Awak lon disau dengo ni. Anamu sadonya. Anak sebelah kiri kau tu siapa tu? Itu OKB tu Ustaz, orang kaya baru. Dulu ibu sama jawab tu Ustaz. Sama-sama solat di masjid Darul Aman. Sama-sama gitu Ustaz. Apa sebabnya? Tapi kabar di kampung menjual harta warisannya. Ada pek boleh otor. Aduh menengok kawak Ustaz. Kalau awak kau menyampu pertemuan, tidak situ Ustaz. Salah satunya. Nyemuko masalah di kanan, masalah di kiri, masalah. Yang di belakang, yang belakang tu itu jenelok. Yang belakang aman Ustaz. Rupanya belakang kandang ayam. Yang kandang ayam aman. Ini kacau ni. Apalah artinya Bapak Ibu hidup ni? Terasa di penjara rasanya. Elok kita, tapi tetangga dengan tetangga ada elok. Tidak ada persaudaraan. Tidak ada persaudaraan. Tidak ada persaudaraan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita asah dan kita renungi sedikit bahwa sesungguhnya sisi kemuliaan dan ketakwaan yang kita raih dan usahakan sebulan ini tidak hanya terkait dengan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, mesti nampak dari kesolehan sosial kita, karena itu semua akan menjadi sempurnanya ketakwaan dan apa yang kita harapkan dari Ramadan ini. Semoga kita semua bisa merajut dan memperbaiki hubungan baik kita dengan sesama, dengan kedua orang tua kita, dengan sanak saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sesama jamaah. Mari kita perbaiki. Tak ada kita yang tak bersalah. Bersalah semuanya. Dua saja keadaan sebagai penutup. Kalau seandainya, dua saja caranya. Kalau seandainya kita yang berbuat zalim, minta maaflah. Datangilah, minta maaflah. Dan kalau rasanya kita yang dizalimi, maafkanlah. Selesai itu. Meminta maaf dan maafkanlah. Semoga kita bisa menjaga hati-hati kita dengan baik, dan semoga kita juga bisa menyempurnakan ibadah kita di Ramadan ini dengan memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.